Halo guys, selamat datang di Vivino Hatara. Apa kabar kalian semua? General reading dan temanya kali ini gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa enggak. Bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik. Ambil yang bermanfaat dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini. Gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini. Ya, kamu ini orang yang kelas banget gitu ya. Kamu tuh orang yang tulus banget gitu ya. Kayak apapun yang terjadi di dalam hidup kamu tuh ikhlas, legowo gitu ya. Dan kamu tuh emang selalu berdamai gitu dengan apapun situasi kamu, terutama ya situasi yang gak nyaman, ya situasi yang tidak kamu harapkan, ya yang bikin kamu terluka, ya kamu ya udah berdamai aja gitu. Kamu nggak mau yang overthinking, kamu nggak mau cemas gitu ya. Jadi ya udahlah, jalanin aja gitu kan, kayak air ngalir aja gitu. Jalanin. Nanti kalau udah memang waktunya juga akan selesai sendiri gitu kan. Akan beres gitu. Jadi ketika kamu menghadapi sesuatu yang tidak bikin kamu nyaman, itu ya udah biarin aja gitu kan. Ya udah biarin aja. Ya udah nggak apa-apa. Kayak kamu tuh udah nggak mau ambil pusing gitu ya. Hal-hal yang memang nggak bisa kamu kontrol, hal-hal yang bisa kamu kendalikan gitu ya udah kamu lepaskan aja. Dan ya seikhlas itu, selegowo itu, gitu. Kamu nggak pernah mempermasalahkan apa yang nggak bisa kamu kontrol gitu. Contoh kayak tindakan orang ke kamu, sikap orang ke kamu, gitu kan, nyinyiran orang ke kamu. Atau mungkin di sini kayak kerjaan gitu ya, mungkin kadang tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, usaha yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan awal gitu. Ya udah nggak apa-apa, memang lagi jalannya begini gitu kan. Yang penting aku udah berusaha semaksimal mungkin, aku udah berusaha semampuku, gitu. Kalau hasil akhir itu kan memang bukan ranahku, gitu ya. Hasil akhir itu adalah ranah Tuhan dan aku nggak bisa mengontrol hasilnya akan seperti yang aku inginkan, gitu. Dan ya aku rasa kamu menyadari itu, makanya ya udah. Mau dipaksakan, mau kamu marah, mau kamu nggak terima, emang udah jalannya begitu, gitu kan. Emang udah Hmm, akhirnya seperti itu ya udah, nggak apa-apa, jalanin aja. Kalaupun gagal ya udah nggak apa-apa. eh Usaha lagi dari awal, gitu ya. Seseringan itu, sesantai itu, sesimpel itu, gitu. Pikiran kamu jadi nggak ribet, gitu ya. Ya gosip yang lagi rame tentang kamu saat ini. Kamu ini orang yang inisiatif. Eh
Aku tuh suka dengan inisiatif kamu gitu. Aku tuh merasa terbantu dengan inisiatif kamu. Kamu yang cekatan, kamu yang cepet ambil tindakan, kamu yang cepet ambil sikap, ambil keputusan itu sangat membantu gitu ya, sangat membantu kita, sangat membantu orang-orang sekitar gitu. Ya, walaupun kadang gitu ya, kamu terkesan impulsif, kamu terkesan buru-buru gitu. Tapi ya memang karena apa ya, kamu ini berpikir cepat gitu ya, berpikir cepat aja gitu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk situasi yang mendesak gitu. Tapi sebenarnya mereka terbantu dengan inisiatif kamu, dengan tindakan kamu yang cepat gitu, yang gercep gitu ya, ngebantu banget mereka ya ketika mereka masih bingung, masih panik gitu kan, mereka nggak bisa berpikir jernih, udah kalang kabut, kamu udah ngebantu mereka dengan ambil tindakan cepat gitu kan. Jadi ya, ya sangat ngebantu. Ya, dan kamu sangat percaya diri. Ya, kamu percaya diri, kamu ngerasa kalau ya emang aku mampu dan ini emang yang harus aku lakukan, nggak apa-apa. Ya, gosip yang lagi rame tentang kamu gitu ya. Kamu ini orang yang memiliki intuisi yang tajam gitu. Jadi ya emang harus hati-hati sih ya kalau lagi bareng sama kamu. Emang harus hati-hati, jaga sikap, jaga ucapan, jaga tindakan gitu. Karena kadang dia itu tidak melihat apa yang kita ucapkan gitu ya. Kamu tuh nggak melihat apa yang mereka ucapkan. Tapi kamu lebih melihat kayak apa nih yang ada di dalam diri mereka. Apa motif mereka, apa tujuan mereka gitu. Iya, dan kamu sangat sangat lihai. Makanya, aduh, jangan deh. Emang harus jaga sikap kalau sama kamu. Gitu karena ya itu, kamu bisa ngebaca motif orang gitu. Tapi meskipun kamu tahu motif mereka, kamu tahu tujuan mereka, kamu tahu niat mereka, tapi kamu tuh nggak pernah melakukan apa-apa gitu ya. Udah dibatin aja. Ya sebenarnya kamu tuh tahu apa yang ada di benak mereka. Tapi kamu cukup diem, udah cukup tahu aja gitu ya. Nggak suka ngebahas. Dan iya, kadang apapun yang mereka lakukan ke kamu gitu ya, kamu tetap masih bisa bersikap lemah lembut sama mereka. Ya, walaupun mereka kadang rese gitu ya, kamu tetap bisa bersikap lemah lembut, kamu tetap bersikap sopan gitu. Ya, dan kadang aku heran karena kamu tetap menerima mereka gitu ya, walaupun kadang sikap orang-orang itu kadang menyebalkan gitu ya, tapi kamu tetap menerima mereka apa adanya, kamu tetap merangkul mereka, kamu nggak pernah mempermasalahkan sikap mereka. Kamu ya mungkin karena kamu udah paham sih ya apa yang terjadi, ya kenapa mereka seperti itu, kenapa mereka kadang menyebalkan gitu ya. Kamu lebih kayak bisa memahami mereka, makanya kamu merangkul mereka, kamu menerima mereka. Ya, kamu tetap baik, kamu tetap lembut sama mereka gitu. Tapi ya kadang sikap-sikap kamu yang seperti itu, apalagi dengan intuisi kamu yang tajam tuh kadang kayak udah bikin mereka segan gitu katanya. Ya, gosip yang lagi rame tentang kamu. Kamu itu orang yang penuh cinta kasih, kamu orang yang penuh kasih sayang, kamu orang yang pemaaf, gitu ya. Kamu selalu memaafkan kesalahan orang. Ya, hati kamu itu terbuat dari apa sih? Mungkin kalau aku mungkin kalau aku jadi kamu, mungkin kalau aku di posisi kamu gitu ya.
aku udah dendam gitu ya. Aku udah nggak terima. Tapi kamu tetap merangkul ya, kamu tetap perhatian, kamu tetap peduli, kamu tetap ya sayang sama mereka gitu ya. Akhirnya kayak aku menyadari gitu memang kamu ini orang yang penuh cinta kasih. Ya walaupun kadang gimana orang bersikap nggak baik sama kamu gitu ya, tapi kamu tuh nggak pernah menaruh dendam gitu sama mereka. Kamu nggak pernah menaruh kebencian, kemarahan gitu ya. Kamu tuh kayak bisa merangkul sisi-sisi menyebalkan mereka gitu. Akhirnya mereka sadar ya, mereka menyadari ketulusan kamu, ya kebaikan kamu gitu ya. Dan kamu itu selalu bersikap tenang ya. Kamu tetap berpikir jernih. Apapun yang terjadi, kamu tuh kayak nggak pernah kelihatan panik, nggak pernah kelihatan gerusa-gerusu, nggak pernah kelihatan yang nggak menunjukkan emosi kamu gitu ya. Apapun yang terjadi, kamu tuh tetap tenang, elegan, kalem gitu ya. Kamu juga penuh pertimbangan. Jadi ketika kamu mengambil tindakan, mengambil keputusan, itu tuh kamu akan mempertimbangkan. Ya, tapi sebenarnya ketenangan kamu, ya, itu nggak bisa dianggap remeh, gitu ya. Kamu tenang, iya, kamu damai, iya. Kamu kayak kayak apa ya? Kayak ya udah anteng aja. Tapi ketika kamu sudah merencanakan sesuatu, gitu ya. Ketika kamu sudah ambil tindakan, ketika kamu udah ambil keputusan, itu kadang tindakan kamu, keputusan kamu itu bikin mereka insecure, bikin mereka merasa nggak aman, gitu. Ya, jadi kamu menghadapi sesuatu, menghadapi problem itu bukan dengan emosi, ya. Tapi kamu kayak, ya udah kayak orang mah liatnya kayak dingin gitu ya, tenang, kayak kayak nggak terpengaruh gitu. Tapi sebenarnya ketenangan kamu itu kamu lagi memproses dan kamu lagi berpikir untuk ambil tindakan apa, ambil keputusan seperti apa gitu ya. Dan aku rasa di sini kamu orang yang selalu merencanakan sesuatu. Maksudnya selalu merencanakan sebelum kamu ambil tindakan, sebelum kamu ambil keputusan, itu tuh kamu benar-benar merencanakan semuanya itu dengan matang. Jadi ketika kamu sudah mengambil keputusan, orang tuh nggak akan menyangka gitu ya. Dan kadang itu juga bikin orang-orang tuh merasa nggak aman, apalagi untuk mereka yang kadang rese gitu kan. Merasa nggak aman, merasa nggak damai ketika kamu udah bertindak gitu. Ya, kamu tuh hatinya kuat banget ya gitu. Kamu sekuat sekuat apa gitu. Hati kamu sekuat baja. Ya, kamu itu nggak mudah ditaklukkan gitu ya. Nggak mudah ditaklukkan, nggak mudah dijatuhkan, nggak mudah ditumbangkan gitu. Kamu punya pemikiran sendiri, punya sudut pandang sendiri, ya punya prinsip, punya nilai yang kamu pegang. Jadi eh kamu tuh jadi orang yang nggak mudah untuk diprovokasi, nggak mudah dimanipulasi, nggak mudah dipengaruhi. Pokoknya kamu tuh orang yang kokoh gitu ya. Kokoh. Kalau udah punya pemikiran A, ya udah A gitu. Jadi prinsipal banget
gitu, dan kamu sangat memegang teguh prinsip nilai yang kamu pegang. Gitu. Makanya kamu nggak mudah dipengaruhi, kamu nggak mudah untuk diusik, ya, kamu nggak mudah diusik, kata aku rasa ya, nggak mudah gitu untuk mengusik hidup kamu, mengusik hati kamu gitu, karena hati kamu udah kuat, udah kokoh dari dalam. Ya, kamu itu, aku rasa ya, kenapa kamu menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang lemah lembut, ya, penuh cinta kasih, gitu. Ya, karena kamu memang tahu gimana melepaskan energi-energi negatif yang ada di hati kamu. Jadi ketika kamu lagi di apa, kayak perasaan-perasaan negatif kamu tuh lagi mempengaruhi kamu, gitu ya. Kamu lagi marah, kamu lagi benci, kamu lagi kesel gitu ya. Kamu nggak akan meluapkan keluar gitu. Kamu tahu gimana caranya ngelola, ya, melepaskan gitu ya. Mungkin di sini dengan meditasi, ya, dengan yoga, dengan olahraga. Ya, kamu kamu tahu gitulah gimana caranya untuk melepaskan emosi-emosi negatif ya, supaya itu tidak mempengaruhi produktivitas kamu, tidak mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu. Ya, makanya kamu terlihat adem, kamu terlihat lembut, ya, kamu terlihat mampu memahami orang lain, menyayangi orang lain, menerima orang lain, itu karena kamu sudah uh, kayak kamu tahu gimana memproses perasaan-perasaan kamu, kemudian kamu melepaskan, gitu. Iya, kamu itu menginspirasi loh, ya. Sikap kamu, tindakan kamu, ucapan kamu itu menginspirasi orang-orang. Kayak kamu tuh menjadi kompas gitu ya. Ya mungkin di sini kadang kamu suka berbagi pengetahuan gitu ya di sosmed, gitu ya, di sosial media kamu. Dan mungkin juga untuk orang-orang sekitar itu ya terinspirasi dengan sikap kamu. Terutama di sini bagaimana kamu menghadapi kehidupan kamu yang kadang lagi di kondisi yang tidak baik, ya, lagi di kondisi yang nggak nyaman gitu ya, kamu tetap tenang, kamu elegan, kamu tidak fokus pada emosi kamu, ya, kamu fokus dengan menyelesaikan masalah, dan sikap kamu yang penuh cinta kasih, penuh kelembutan gitu ya, itu menginspirasi mereka, menginspirasi orang-orang. Jadi kadang orang-orang itu sebenarnya kayak mencontoh gitu ya. Kamu jadi teladan buat mereka. Pengen dong kayak kamu. Kayaknya kalau bisa memiliki hati kayak kamu gitu ya. Kayaknya hidupnya bakal damai, bakal tenang. Ya karena udah udah nggak apa ya, udah nggak dibikin ribet gitu kan. Hidup udah nggak dibikin ribet, hidup udah dibawa ngalir gitu, dan kamu bisa memahami orang-orang yang kadang bikin kamu kesel gitu kan. Ya, dengan kemampuan kamu seperti itu, bikin hati kamu lebih adem, hati kamu lebih tenang, gitu. Gosip yang lagi rame tentang hati.
Ya, aku tuh merasa nyaman sama kamu gitu. Ya, mereka tuh merasa nggak tahu ya kalau sama kamu tuh merasa nyaman, merasa aman gitu ya. Aku merasa merasa dihargai gitu ya. Ketika bareng sama kamu tuh rasanya adem. Dan rasanya aku merasa merasa dihargai. Harga diriku tuh naik gitu ya. Ketika bareng sama kamu tuh harga diri mereka naik ya, karena mereka diapresiasi sama kamu ya, dihargai. Kamu sangat apa ya, friendly gitu ya. Kamu ramah, kamu humble gitu. Kayak ketika kamu bareng sama orang-orang gitu ya, kamu tuh akan lebih mendengarkan, menjadi pendengar mereka, akan fokus menanyakan kabar mereka gitu ya. Akan lebih fokus kepada orang-orang dibanding diri kamu sendiri gitu ya. Menanyakan kabar mereka gitu ya. Kayak ada respect gitu ya. Mereka itu merasa dihormati, dihargai dan mereka merasa kayak oh, kamu tuh se apa ya? Seingat itu. Maksudnya kamu tuh selalu mengingat tentang hal-hal kecil dari mereka itu yang membuat mereka itu merasa dihargai gitu. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca yang paling kencang tuh aku rasa ada di Pisces, Cancer, Scorpio gitu ya. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya, Taurus, Virgo, Capricorn, lebih kencang di Taurusnya. Ya, kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius. Oke ya, sekian dulu readingannya. Ya, terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.